Bertemu kembali di tatap muka ke-13. Kita lanjutkan mata kuliah LK Analog pada sesi rangkaian-rangkaian aplikasi menggunakan op-amp maupun IC NE55 yang sudah kita pelajari. Pada dasarnya pada tatap muka 13 dan 14 dan 15 ini, mohon maaf, tatap muka 14 ya, bukan 13. 14 dan 15 itu semuanya membahas mengenai aplikasi op-amp dan IC NE55 dalam sebuah rangkaian elektronik. Kali ini saya akan memulai dari konsep penggunaan penguat ya, untuk menguatkan sinyal sebuah sensor. Sensor yang akan kita gunakan sebagai contoh di sini adalah LM35 yang sudah sering Anda temui. Dia memiliki keluaran yang konstan ya, dengan nilai kenaikan adalah 10 mV untuk setiap derajat Celciusnya. Nah, apa maksudnya 10 mV untuk setiap derajat? Maka ketika di sini tertulis 69,5 derajat Celcius, maka dia akan setara dengan 695 mV ya, 695 mV. Kalau dia jadi 69,4 ya berarti dia 694 mV. Nah, itu konsep LM35. Nah, kemudian apabila kita menginginkan ya, kita bisa menampilkan apa yang ada di sensor itu pada sebuah voltmeter digital. Maka kita bisa melakukan penguatan terhadap nilai pada sensor suhu 69,5 derajat itu menjadi sebuah nilai voltase ya. Sebuah nilai voltase. Misalkan apabila di sana tertampil 69,5 derajat Celcius, kita ingin di voltmeternya tertampil 6,95 volt. Maka apa yang perlu kita lakukan? Dari 69,5 derajat Celcius ini tadi setara dengan nilai 695 mV. Nah, ini sama dengan 0,695 volt. Bagaimana 0,695 supaya jadi 6,95? Tentu saja ini kita kalikan 10 kali lipat. Maka kita buat konsep sebuah penguat ya, yang mampu mengalihkan tegangan 0,695 tersebut menjadi 6,95 dengan AV atau penguatan sebesar 10 kali lipat. Dan ingat, antara input dan output tidak mengalami pembalikan fasa. Jadi kalau inputnya tegangan positif, outputnya juga positif. Maka op-amp yang bisa kita pakai adalah yang jenis non-inverting, di mana dia tidak membalik outputnya. Rangkaiannya seperti ini ya, seperti konsep teori yang sudah kita pelajari. Pada bagian input inverting ada R umpan balik dan R masukkan. Kemudian input tegangan pada rangkaian penguat non-inverting masuk pada kaki non-inverting. Nah, nilai RF dan RIN-nya ya, itu menentukan AV 10 kali lipat tadi. Kita ketahui bahwa tadi AV-nya yang diinginkan adalah 10 kali ya. Kita tahu bahwa AV-nya
penguat non-inverting rumusnya apa kemarin? AV sama dengan 1 plus RF per Rin. Maka AV-nya sama dengan 1 plus R4 dibagi R3. Maka secara konsep teori, kalau kita masukkan, ini adalah 10 sama dengan 1 ditambah R4 dibagi R3. Maka R4 dibagi R3-nya akan sama dengan 9. Ya. Jadi R4 adalah simbolannya R4 adalah 9 kali, mohon maaf, 9 kali R3. R4 adalah 9 kali R3. Ya. Nah, apakah benar segitu nilainya? Kita lihat, misalkan kita gunakan kalkulator ya. Jika di situ R3-nya adalah 5,195 dikalikan 9, nilainya adalah sekitar 46,755. Ya, 46,755. Ya, maka kalau sudah didapatkan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah tetapkan berapa nilai R3-nya sehingga R4-nya bisa kita hitung. Nah, itu adalah cara menentukan nilai R4 dan R3 berdasarkan kebutuhan penguatan 10 kali lipat. Sekarang kita coba masukkan, tadi nilainya adalah 5,195 kali 9 ya. 46,755. Coba kita masukkan di sini 46,755. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, di sini kita dapatkan outputnya adalah 6,92. Ya. Dibandingkan 69,5. Nilai resistor di sini apabila Anda menghendaki output presisi, maka nilai R4 kita bisa gantikan dengan sebuah potensiometer, sehingga kita bisa atur outputnya agar sesuai dengan yang ada di LM35. 6,95 kita bisa capai. Tadi kita kembalikan, nilainya di sini adalah 47 kilo ya tadi. Nah, kita dapatkan di sini 6,95353. Baik, itu adalah konsep penggunaan penguat non-inverting untuk menguatkan nilai tegangan ya menjadi sekian kali lipat sehingga outputnya menjadi 6,95353 dari 0,697. Jadi ini penguat 10 kali lipat jenis non-inverting. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Untuk bisa mengimplementasikan rangkaian yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya tadi, kita perlu mempelajari atau mengingat kembali konsep komparator ya, sehingga kita bisa mengimplementasikan output tegangan yang sudah dihasilkan oleh penguat non-inverting yang kita pelajari tadi ke dalam sebuah konsep rangkaian yang mampu
mengubah perubahan linear tegangan menjadi output yang sifatnya on dan off, ya, high low. Maka kita perlu ingat kembali konsep komparator. Ya. Kita ingat bahwa secara dasar, ya, komparator itu adalah membandingkan antara masukan non-inverting dan masukan inverting, sehingga outputnya akan berubah sesuai, ya, sesuai kondisi pembanding antara input non-inverting dan inverting. Jika, ya, V in plus itu lebih besar dari V in min, maka outputnya akan positif atau high, ya, atau setara dengan plus VCC. Nah, jika V in plus, ya, lebih kecil atau sama dengan V in min, maka outnya akan min atau low atau GND, atau bisa saja min VCC, tergantung catu rangkaian komparatornya. Jika catunya adalah plus min, ya, maka kita bisa dapatkan output negatif, ya, atau low-nya bisa kita terjemahkan negatif VCC. Tapi jika catunya adalah single end, ya, jika catunya di sini adalah plus VCC GND, maka high akan setara plus VCC, low-nya GND. Tapi jika di sini adalah plus VCC, satunya yang satu adalah min VCC, maka high-nya tetap plus VCC, low-nya adalah min VCC. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Nah, di depan Anda saya sudah menggambarkan dua buah komparator yang inputnya dikonfigurasikan secara khusus untuk memperoleh dua buah output yang berubah keadaan sesuai perubahan masukan pada titik ini, ya, yang merupakan output komparator, output penguat pertama, yaitu penguat non-inverting yang sudah kita hitung sebelumnya, ya. Jadi pada sekian ini adalah rangkaian sebelumnya yang sudah kita pelajari. Hari ini kita lanjutkan lagi, ya, dengan rangkaian belakangnya yang memiliki konsep dasar berupa komparator. Nah, pada rangkaian ini input inverting dua buah komparator ini dijadikan satu, ya. Kemudian kita hubungkan pada output op-amp non-inverting pertama, sedangkan pada input non-inverting masing-masing dibuat sebuah rangkaian referensi tegangan yang dibentuk dari resistor Zener dan sebuah potensiometer. Penggunaan potensiometer di sini berfungsi untuk memperoleh sebuah pengaturan tegangan yang fleksibel, sehingga kita bisa atur tegangan pada titik ini dan ini sesuai kebutuhan. Nah, set point yang perlu kita atur pada dua buah titik ini ada korelasinya dengan
set point suhu yang akan kita gunakan sebagai pembatas. Sebagai contoh, di sini ada suhu 50 derajat Celcius, di sini 60 derajat Celcius. Maka tegangan di sini ya, ini tegangan di titik ini dan titik ini, kita akan atur nilainya setara dengan 50 derajat Celcius itu adalah setengah volt ya. 60 derajat Celcius adalah 0,6 volt. Nah, pada titik ini tadi, ini adalah penguatan 10 kali lipat ya. Sehingga kalau di sini 58 derajat, di sini akan muncul 580 milivolt atau setara dengan 0,58 volt. Kali 10 di sini menjadi 5,8 volt. Nah, supaya berada pada ring yang sama ya, ring yang sama, maka nilai derajat di sini juga kita kalikan 10, sama seperti di sini ya. Kalikan 10 sehingga 5 volt. Ini juga kalikan 10 sehingga menjadi 6 volt. Maka pada titik ini ya, pada titik yang kita maksud ini, kita harus mengatur output di sini adalah 5 volt, di sini 6 volt. Ya, coba kita jalankan simulasinya. Nah, Anda bisa lihat di sini nilainya adalah 5 volt, di sini 6 volt. Ya, di sini 5 volt, di sini 6 volt. 5 volt mewakili 50 derajat, 6 volt mewakili 60 derajat. Nah, apa yang terjadi ketika pada saat 58 derajat ini atau setara 5,8 volt ini? Ketika di input inverting itu ada 5,8 volt, sedangkan non-invertingnya adalah 5 volt, maka tegangan inverting lebih besar daripada non-inverting, maka outputnya akan berlogika low. Kalau berlogika low, maka LED ini tidak akan menyala. Ya. Nah, untuk yang bawah bagaimana? Ketika di input non-invertingnya ada 6 volt, sedangkan invertingnya ada 5,8 volt, maka input non-inverting lebih besar daripada inverting, sehingga output di sini adalah high, sehingga LED-nya menyala. High dan low pada output ini seperti yang kita ulas sekilas tadi, akan setara dengan VCC op amp. Di sini VCC-nya adalah 12 ya. Di sini juga 12. Maka high di sini setara 12 volt. Ya, 12 volt. Nah, hati-hati nilai resistansi yang ada ini di sini ya. Dipasang 220 itu dengan tujuan untuk bisa membuat LED ini menyala ya, pada konsep simulasi dengan ISIS Proteus. Jika Anda tempatkan ini pada porsi yang sebenarnya di rangkaian real, tidak boleh Anda menempatkan 220 ini secara sembarangan. Kita harus hitung ya. VLED kita perhitungkan terhadap nilai output
tegangan pada kondisi high pada kaki output op amp. Ya, ingat untuk menghitung kalau di sini ada 12 volt, ini ada sebuah resistor, ini ada sebuah LED. Ya, Anda ingat bahwa ini LED-nya ini harus kita perhitungkan, misalnya secara umum LED itu 3 volt ya. Maka nilai R-nya adalah 12 dikurangi 3 dibagi dengan arus LED-nya berapa. Ya, arus LED umumnya adalah sekitar 20 mA. Ini dibagi 20 mA berarti kali 10 pangkat min 3 ampere. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 dibagi 20 ya, atau 900 ya dibagi 2 sama dengan 450. Ya, di sini pasang 450. Sekarang kita coba kalau kita ganti 450, apa LED-nya mau menyala? 450 ya. Kita coba. Ya, LED-nya masih menyala. Kita gantikan di sini 450 ya. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita perhitungkan betul-betul nilai resistansi R6 dan R5 adalah 450 ohm. Ya. Dengan nilai R450 ohm kita dapatkan I-nya 20 mili. Nah, kalau realnya berapa? 450 tidak ada, kita pasang 470. Ya. Nah, Zener yang ada di sini berapa? Ya. Untuk bisa menghasilkan 5 volt dan 6 volt, tentu saja nilai tegangan dioda Zener haruslah lebih besar dari 5 dan 6 volt ini. Ya, di sini saya pakai Zener 9 volt. Ya. Dengan sumber 9 volt kita atur potensionya, kita bisa dapatkan output 5 volt. Di sini output 6 volt. Pada sesi video yang berikutnya ini saya jelaskan mengenai rangkaian utuh sebuah temperatur controller ya, atau rangkaian pengendali suhu berbasis sensor LM35. Untuk rangkaian drive outputnya kita menggunakan relay yang dikendalikan oleh komponen SCR dan transistor yang terhubung secara seri. Sebelum kita mulai penjelasan pada rangkaian ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai komponen yang disebut dengan SCR. SCR dalam dunia elektronika termasuk dalam keluarga tiristor, yang pada dasarnya adalah sebuah penyearah ya, komponen penyearah, sehingga dia hanya mengalirkan arus pada satu arah dari anoda menuju katoda. Arusnya disebut sebagai IAK. Nah, untuk bisa arus mengalir dari anoda menuju katoda, kita harus melakukan bias tegangan positif pada kaki gate-nya. Ya, gate harus lebih positif daripada katoda atau forward bias. Apabila bias tegangan positif diberikan pada kaki gate sehingga arus gate threshold-nya terpenuhi, ya, maka arus pada anoda katoda akan mulai mengalir. Nah, SCR ya, apabila dioperasikan pada power supply DC atau arus yang mengalir di sini adalah arus DC,
maka dia akan tetap on ya ketika arus anoda katodanya lebih besar dari arus holding. Apa itu arus holding atau arus genggam? Arus genggam adalah batas arus minimal di mana SCR dapat tetap on. Sehingga IAK ini ya harus berada di atas arus holding. Sebagai contoh, apabila arus holding anoda katoda adalah 100 mA, maka supaya dia tetap on, arus yang dialirkan melalui anoda katoda harus lebih besar dari 100 mA tersebut. Jika arus anoda katoda turun kurang dari 100 mA, maka konsekuensinya SCR akan off dan tidak ada aliran arus lagi dari anoda menuju katoda. Nah, picu pada kaki gate pada konteks supply DC dapat diberikan sesaat saja. Ya, dapat diberikan sesaat saja dan SCR akan tetap on selama syarat arus anoda katodanya lebih besar dari I holdingnya. Nah, apabila dioperasikan pada arus AC, nah ini sedikit berbeda. Ketika bicara pada arus AC, maka ya ada periode positif, ada periode negatif ya. Nah, pada saat periode negatif ini arus anoda katoda akan berada di bawah arus holding sehingga SCR tidak akan mengunci ketika dioperasikan pada supply AC. Nah, dan hanya periode positif ya, setengah periode positif saja atau setengah periode yang diproses atau dapat diteruskan oleh SCR ini melalui katoda anoda menuju katoda. Hanya setengah periode saja. Maka ketika SCR dioperasikan pada supply AC, daya yang diberikan ya hanya separuhnya saja karena hanya setengah periode yang diproses. Nah, untuk memahami SCR kita bisa melihat rangkaian ekuivalennya ya. Rangkaian ekuivalen SCR adalah seperti gambar ini ya. Nah, pada saat gate ini bernilai 0 volt, maka arus gate-nya, IG-nya juga akan 0. Sehingga arus gate threshold-nya tidak terpenuhi. Akibatnya transistor ini tidak bekerja atau tidak on atau tidak aktif. Kalau transistor ini tidak bekerja, maka tidak ada arus yang mengalir antara kaki kolektor menuju emitor. Dengan demikian, ya, transistor PNP yang di atas juga akan mati. Sehingga tidak ada arus dari emitor menuju kolektor. Nah, di lain pihak apabila arus gate itu terpenuhi, ya, arus gate-nya melebihi IGT, ya, IG threshold-nya, maka transistor ini akan bekerja sehingga arus akan mengalir dari kolektor menuju emitor sehingga transistor ini yang di atas yang berjenis PNP akan on juga. Dengan on-nya transistor tersebut maka arus akan mengalir dari emitor menuju kolektor dan memberikan suplai ke arus basis transistor NPN di bawahnya. Nah, inilah yang akan menyebabkan latching atau mengunci sehingga ketika dioperasikan DC, SCR akan tetap on walaupun picunya hanya sesaat.
Nah, kita kembali ke rangkaian. Rangkaian yang disajikan di depan Anda ini saat ini adalah rangkaian keseluruhan, ya, di mana rangkaian yang ada di sini ini adalah rangkaian yang kita pelajari sebelumnya, kemudian ditambahkan rangkaian drive output, ya, untuk mengendalikan lampu sebagai ilustrasi. Nah, komponen SCR digunakan pada rangkaian ini dengan tujuan kita bisa mengimplementasikan termokontrol dengan histerisis, ya. Histerisis yang di sini dimaksudkan adalah jendela pengendalian yang digunakan pada rangkaian. Sebagai konteks, rangkaian ini dikendalikan atau menjaga suhunya pada 60 derajat hingga antara 60 dan 50 derajat Celcius. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa LM35 itu adalah 10 mV per derajat Celcius. Maka di sini ada tegangan setengah volt. Di sini kalau dianggap 10 mV per derajat Celcius, berarti di sini ada tegangan 0,6 volt. Ya. Nah, ketika di sini ada 58 volt, maka di sini ada 0,58 volt atau 580 mV. Ya, karena ini 10 mV per derajat Celcius. Nah, kemudian rangkaian yang kita pelajari sebelumnya ini adalah kali 10. Maka di sini ada 5,8 volt. 0,58 volt kali 10, 5,8 volt. Ini adalah rangkaian komparator yang kita pelajari bersama. Maka ketika di sini ada 5,8 volt, maka di sini harus diset berapa supaya ini bisa bekerja, ya. Maka kita gunakan faktor pengali yang sama supaya berada pada satuan yang sama, yaitu volt dengan faktor pengali 10. Maka kita kalikan 10 sehingga didapatkan 5 volt, ya. Di sini kalikan 10 dapatnya 6 volt. Maka pada titik ini kita atur sehingga tegangannya ada 6 volt, yang di sini ada 5 volt, ya. Maka ketika di sini 5,8, di sini 5 volt, invertingnya lebih besar, maka di sini outputnya adalah low. Karena di sini ada 6 volt, di sini ada 5,8, maka non-invertingnya lebih besar, maka di sini high. Maka bisa kita pahami LED ini akan nyala, LED ini mati. Nah, ketika LED ini mati, maka arus gate pada komponen SCR ini adalah 0, ya. Maka SCR-nya tidak terpicu sehingga arus anoda katodanya tidak ada. Sehingga relaynya tetap mati. Nah, di bawah ini ada output high pada komparator bawah yang batasnya adalah 6 volt tadi. Maka ini akan memberikan tegangan basis, ya, pada transistor NPN-Ki2 sehingga VBE-nya 0,7 terpenuhi. Transistor ini akan mengalirkan arus dari kolektor menuju emitor. Namun demikian kolektornya diseri dengan katoda dari SCR. Sementara tadi SCR-nya kondisinya mati. I-nya adalah 0, IAK-nya, sehingga walaupun transistor ini VBE-nya terpenuhi, arus dari
katoda menuju kolektor, menuju emitor ke ground tidak ada. Dengan demikian relaynya tetap mati. Maka ini hubungan seri antara SCR dengan transistor Q2. Apa yang terjadi ketika suhunya bergerak menuju 60? Nah, ketika 60 derajat, LED D4 mati menandakan output U2 low, sehingga Q2-nya cut off. Q2 cut off menyebabkan terputusnya arus IAK. Ya, seperti yang kita ketahui ketika SCR itu mengancing, cara untuk mematikannya adalah dengan meniadakan arus anoda katoda atau menurunkan arus anoda katoda di bawah E-holdingnya. Nah, Q2 yang terputus menyebabkan arus anoda katodanya 0, sehingga SCR mati, relaynya juga off ke posisi putus, sehingga lampu LED yang dianalogikan sebagai filamen ini juga mati. Maka pada suhu 60 derajat filamen pemanas mati. Ketika filamen pemanas mati, maka suhu akan turun. Ya. Nah, ketika turun menjadi 59,5 derajat saja, drive pada Q2 akan ada yang berasal dari output U2 berlogika high. Ketika suhu terus turun, ya, karena heaternya masih mati, mencapai pada suhu batas minimalnya yaitu 50 derajat, maka heater akan kembali menyala sehingga mulai terjadi pemanasan lagi. Nah, ketika terjadi pemanasan lagi, suhu yang tadi sudah mencapai 50 akan bergerak naik lagi. Ya. Ketika naik setengah derajat saja, maka picu SCR akan hilang, ditandakan lampu LED D3 mati. Maka output U1 atau komparator 1 low, sehingga IG threshold-nya tidak terpenuhi, picunya hilang. Namun demikian, SCR masih tetap menyala karena IAK-nya berada di atas arus holdingnya. Dan Q2 masih on, sehingga ini SCR bisa masih terus on, relaynya tetap on, heaternya tetap on. Nah, maka suhunya akan naik terus. Ya, sampai kapan? Sampai dia mencapai pada batas atas suhunya yaitu 60 derajat. Ya, ketika mencapai 60 derajat, maka heaternya akan kembali mati. Nah, inilah cara kerja termokontrol yang ada di hadapan Anda menggunakan sensor LM35 dengan output drive-nya, komponen utama SCR, transistor, dan relay. Terima kasih.